itulah yang kemudian bisa memperkuat kepercayaan. Ya, next slide. Jadi kemudian buat pemerintah, pembuat kebijakan, saya mau sampaikan bahwa kita perlu mengintegrasikan dampak psikologis dalam evaluasi kebijakan publik ketika situasi-situasi krisis. Gitu. Karena kok krisis itu adalah situasi yang tidak pasti, yang tidak stabil, maka yang ditonjolkan adalah ketenangan. Jangan pilih public speaker ya yang nggak tenang. Tampilkan mereka yang tenang, konsisten dalam penjelasannya, pastikan alur informasinya konsisten dan basisnya empati gitu. Kemudian kita bicara normalisasi konflik, enggak, karena di ruang situasi yang nggak pasti, konflik yang terjadi malah menimbulkan nyamanan, distrust terhadap pemerintah gitu, apalagi di ruang publik. Dan karena saya bagian dari psikologi, maka barangkali memang perlu ya melibatkan psikolog ya dalam perumusan kebijakan strategis, karena saya ngelihat memang banyak hal yang kurang sekali pendekatan psikososialnya begitu. Selain itu, kalau kita bicara media dan institusi, next slide. Nah, bagaimanapun kita tahu bahwa media sosial ya itu memang adalah penyampai informasi yang paling hype sekarang. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita harus mencerdaskan masyarakat sih, gitu, supaya mereka cerdas secara literasi, supaya mereka kemudian juga sehat secara mental. Dan etika itu, saya pikir etika ya, para penghantar komunikasi publik juga pegang peranan etis. Itu bagaimana sih objektivitas itu ditonjolkan, bagaimana sih faktual itu, dan nggak berbasis ketakutan gitu. Ya, karena kita perlu ketenangan sosial, walaupun bad news is the good news gitu ya. Tapi etika ya, saya sangat concern terkait hal ini. Apalagi para Madinah ini kan etis, salah satu value-nya. Selanjutnya adalah masyarakat. Nah, kalau kita bicara masyarakat sebagai warga sipil, saya bagian dari warga sipil, maka memang kita bareng banget ya membangun ketahanan psikologis dan memulihkan kohesi sosial kita gitu. Cuma memang saya menyayangkan dalam konteks ini hanya sedikit provinsi yang setiap kecamatannya itu puskesmasnya punya psikolog, saya bilang. Jakarta teruntungkan karena ketika kemarin saya membantu masalah ini anak SD yang mengalami tabrakan oleh satu mobil BGN gitu ya, saya kemudian tahu bahwa hanya Jakarta yang setiap puskesmasnya ada satu psikolog, itu juga cuma satu psikolognya. Tapi saya tahu di Banten susah sekali punya puskesmas yang ada psikolognya, apalagi di daerah-daerah lain. Padahal sekarang kita sudah tahu nih concernnya bahwa ketahanan psikologis juga perlu gitu. Kalau kita mau bicara mereka butuh bantuan penanganan psikologis, mereka harus cari ke pihak swasta. Padahal harga jamnya, saya sebagai psikolog tahu tuh per jam itu kan bukan murah ya, gitu. Walaupun sekarang ada hotline, ya alternatif yang lainnya adalah hotline, online counseling. Alhamdulillah ada komunitas-komunitas yang memberikan gratis gitu. Dan termasuk TRB Foundation juga kita concern terkait hal tersebut. So kalau misalnya mau melakukan online counseling, kita juga very welcome gitu. Satu foundation yang kebetulan saya juga dirikan, bantu gitu. Karena tahu bahwa nggak murah loh untuk mengakses psikolog, baik itu klinis maupun konteks yang lain untuk mendapatkan konselingnya. Tapi wajar karena kan kita profesi gitu, sama seperti dokter. Ya, tapi negara belum ada di dalam konteks itu. Padahal resiko masalah yang mana kita harapkan bisa mengurangi masalah ketahanan psikologis dan bisa memulihkan kohesi sosial perlu kita concern. Next slide. Jadi kalau saya sangat setuju bahwa next slide. Berikutnya, stabilitas bangsa nggak hanya ditentukan oleh ekonomi dan politik,
gitu. Tapi keamanan psikologis kolektif. Walaupun Harvard bilang Indonesia negara terbahagia, tapi kan kita lihat indikatornya apa. Kita bicara dalam konteks value atau dimensi mana gitu. Kita tetap harus concern bahwa di dimensi psikologis Indonesia masih punya resiko-resiko. Masalah kelelahan mental nasional yang menyebabkan masyarakat jadi apatis, nggak produktif, trauma sosial ada gitu, karena kita dihantam terus dengan masalah-masalah yang ditakutkan bisa melemahkan ikatan kebangsaan. Tuh. Mudah-mudahan tidak terjadi. Next slide. Dan kita bisa memastikan Indonesia sehat mental. Itu. Dan di sini kalau membangun tata kelola Indonesia yang sehat secara mental, maka kita perlu tata kelola yang terstruktur dan sistematis. Dalam pembicaraan tentang struktur dan sistematis ini berarti perlu menghadirkan negara dalam konteks yang hadir sehadir-hadirnya, tata kelola yang terstruktur, kepemimpinan yang stabil dan empatik, pendidikan dan literasi psikologis publik perlu, media dengan regulasi dan komunikasi publiknya yang lebih beretika, sampai pada kebijakan nasional terkait kesehatan mental dan sistem layanan yang terpadu. Menurut saya itu adalah hal yang penting. Terima kasih Mbak Anissa. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Ya, beberapa ada curhatan seperti itu yang mungkin nyolong-nyolong masuk nih kepada saya gitu ya. Nah, ini akan nanti dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa menjaga kewarasan kita di tengah ketidakpastian ini, baik terutama dari sisi psikologis untuk strategi coping, literasi kesehatan mental, dan penguatan kapasitas individu agar lebih resilient yang akan disampaikan kepada Bu Fat. Tapi sebelum ke Bu Fat, saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan silahkan ya, sudah bisa di drop gitu ya, kata panitia di chat gitu ya, nantinya setelah sesi Ibu Fat, Tia akan saya pilihkan juga untuk pertanyaan sesi diskusinya. Kepada Ibu Fatia Kertamuda, saya persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya materi. Ini materi yang saya ingin sampaikan ini sebenarnya mengakumulasi beberapa masukan tadi dari Bu Tia dan Pak Iqbal ya. Mengapa? Karena tadi kita bicara tentang kelelahan mental gitu ya. Juga stres kolektif yang terjadi, banyak hal isu-isu kesehatan mentalnya luar biasa. Jadi saya menyapa dulu buat semua para pembicara, para teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga kita berharap nih di ruangan ini nggak ada yang stres banget gitu ya. Stres boleh, karena stres itu positif ya. Kalau kita nggak stres, kita nggak hidup. Jadi orang yang nggak stres itu dia mati rasa. Jadi justru malah bermasalah dan harus diberikan terapi gitu ya. Jadi kalau kita stres, agak jantung berdetak lebih cepat, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Tinggal bagaimana kita melihat tingkat stresnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang bisa kita handle seperti apa. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan seperti itu. Jadi semua di sini insya Allah yang sehat mental, walaupun ada stres setiap hari, bangun tidur sampai mau tidur itu pasti stres gitu ya. Nah di sini materi saya diminta oleh panitia itu terkait dengan beberapa hal untuk bisa paling tidak penanganannya akan seperti apa gitu ya. Kemudian juga sharing terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi catatan juga buat kita semua ya, mungkin pemangku kebijakan atau juga mungkin dari kita secara individu. Nah, saya ingin mengungkap lagi nih ungkapan beberapa tadi permasalahan yang disampaikan oleh Bu Tia dan Pak Iqbal ya, dari data WHO ya, ini yang terbaru ya. Yang terbaru itu memang ada sekitar dari 8 orang ya mengalami gangguan mental. Itu sekitar, kalau jumlah penduduk dunia itu sekitar 8 miliar, itu sekitar 970 juta itu terdampak atau mengalami gangguan mental. Gitu ya. Jadi di sini juga data dari WHO 2024 ini melihatkan bahwa 5% adalah orang dewasa menderita depresi, dan mereka 4% mengalami gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya kalau kita diukur juga, kita masuk mungkin yang 4%. Tetapi gangguan kecemasannya tingkatnya seperti apa, itu mungkin perlu dicermatin lagi dari para peneliti untuk melihat itu ya. Karena tadi saya katakan kalau kecemasan itu hal yang normal, tapi kalau udah mengarah kepada gangguan, itulah yang mungkin perlu kita lihat tinjau ulang akan seperti apa.
Nah, di Indonesia sendiri dari Kementerian Kesehatan 2023 ada 20% penduduk Indonesia. Jadi sekitar 54 juta, which is banyak juga ya, mengalami gangguan mental emosional. Mungkin kalau saya masuk dalam surveinya bisa juga masuk gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita masih potensial untuk bisa mengalami gangguan mental itu masih tinggi gitu ya. Karena kalau dilihat kalau jumlah penduduk yang sekitar 200 hampir 300 juta kita ini mengalami depresi sekitar 54, jadi gangguan mental itu mungkin warning juga ya buat Menteri Kesehatan, juga buat kementerian-kementerian tertentu yang terkait dengan pengelolaan di dalam penanganan manusia gitu ya. Nah, juga ada lagi 56% Indonesia ini dari responden mengalami kekhawatiran ya, bahwa dia khawatir nih punya potensi punya penyakit mental gitu ya, sampai ke tadi bicara tentang stres dan burnout. Nah, ini kalau kita lihat beberapa hal dari orang-orang tertentu itu mengalami burnout atau lelah banget gitu ya, lelah banget sehingga akhirnya bisa sampai ngedrop sekali, akhirnya depresi akhirnya langsung kepada tingkat yang level lebih tinggi stresnya ya, mungkin bisa diarah kepada schizophrenia atau apa gitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan tidak sampai separah itu gitu ya. Nah, saya tadi menemukan juga ada satu penelitian 2024 ini tadi bicara tentang politik. Pak Iqbal juga caleg, Mutia juga caleg, dan saya ingin membocorkan, saya 2009 pertama kali ada 10% perempuan yang harus masuk, saya salah satu dari caleg yang muncul, jadi berimbang ya Mutia ya. Dulu waktu itu belum ada jadi istilahnya untuk kemungkinan perempuan itu lebih tinggi, perwakilan mungkin ya, perwakilan, maaf, terima kasih, perwakilan perempuan. Ternyata di tahun 2009 itu waktu itu masih ada istilah urut sepatu kita, jadi semakin di bawah semakin rendah biaya skornya, dan suara kita yang di bawah itu diangkat ke yang atas. It's not fair. Makanya kemudian dirubahlah peraturan itu ya, sehingga siapapun yang menang, nomor berapapun dialah yang akan masuk. Nah, itu saya ngalamin yang ada urut sepatu itu. Jadi suara saya menang di satu daerah diambil sama yang nomor 1 gitu ya. Nah, jadi sekarang lebih fair, tapi dilihat dari tingkat stressfulnya mungkin ya pada waktu itu tidak seperti sekarang, karena sekarang ini media sosial nih teman-teman yang jurnalis yang hadir pada hari ini itu sangat berperan sekali ya di dalam mengekspos salah satu caleg ataupun apa, itu akan berdampak sangat tinggi gitu ya. Bisa saja dia menang karena ada media sosial yang mengeksposnya. Nah, pada waktu itu memang belum ada, sehingga kalau Anda searching tidak ada track record dari digital. Pada 2009 itu tidak ada, masih koran. Jadi dia lolos atau enggak itu ada di koran. Nah, ini adalah salah satu belum boomingnya yang namanya media sosial. Nah, ini saya kaitkan di sini. Kenapa? Kegagalan ketika seseorang, ini contoh baru DPRD ya. DPRD itu berapa ratus ya, itu tingkat stresnya sehingga gangguan mentalnya sangat dulu di tahun 2000 berapa itu yang ada beberapa yang masuk rumah sakit jiwa itu laris banget. Jadi penuh dengan orang-orang yang tidak terpilih. Nah, itu yang paling penting. Jadi di mana secara bijak ya kita lihat bahwa berbagai isu yang saya kemukakan tadi, berbagai isu itu dari kesehatan mental itu sangat berdampak kepada individunya ya, personalnya. Mengapa? Karena kalau kita lihat ketika seseorang tidak ada dukungan sosial dari lingkungannya, maka itu akan berpengaruh kepada bagaimana dia merespon satu permasalahan. Stres seperti apa kalau tidak ada dukungan, yang rendah, yang sangat sedang, kalau nggak ada dukungan itu bisa membesar gitu ya, kalaupun stresnya atau tekanan tinggi tapi supporting dari sosialnya bagus, baik, sehingga secara mental dia ada yang mendukung, maka itu akan juga berdampak pada dia coping atau strategi copingnya. Nanti saya akan bicarakan di slide berikutnya. Nah, isu yang lain adalah tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita yang saya katakan tadi, bisa tekanan karena kelelahan politik, stres politik, kolektif ya, atau mungkin dari internal dia di dalam lingkungan masyarakat yang ada, keluarga atau apa ya, lingkungan kehidupan pekerjaan itu juga sangat berpengaruh. Stres kerja itu berdampak luar biasa bagi kehidupan di satu institusi, bahkan nanti bisa menjalar kepada tingkat yang lebih luas. Kemudian yang sangat kita perhatikan sekarang adalah kurangnya atau literasi
literasi ya terhadap pengetahuan tentang kesadaran tentang kesehatan mental. Nah ini mungkin sudah ada sosialisasi, ada banyak. Sekarang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ada di pemerintah DKI atau apa, kita bisa ngisi link untuk mengukur survei tentang kesehatan mental kita ya. Nah ini baru takaran atau tataran yang awal. Kenapa? Ini perlu ditingkatkan lebih luas lagi nantinya. Kemudian ada stigma diskriminasi. Nah ini sekarang terjadi yang bencana kemarin di Sumatera dan Aceh, itu sebenarnya ada stigma dan diskriminasi. Kok di sana begini penanganannya, waktu di daerah ini kok begini gitu ya. Nah ada beberapa di daerah Jawa atau apa waktu itu penanganan kok cepet ya, statusnya kok cepet diangkat, tetapi kenapa status yang ada di Sumatera dan Aceh itu kok statusnya tidak? Bisa saja ini adalah stigma dan diskriminasi yang terjadi mungkin ya. Mungkin mudah-mudahan pemikiran saya saja, mudah-mudahan pendapat saya secara pribadi ya, melihat itu ada sesuatu yang mungkin kita lihat tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan dalam tanda petik ya untuk bisa menangani banyak kasus-kasus tertentu. Nah yang paling penting lagi ini akses. Jadi isu kesehatan mental ini akses kita terhadap layanan mental. Tadi disampaikan Bu Tia, psikolog terbatas, terutama di daerah-daerah tertentu. Tidak semua orang atau tidak semua puskesmas memiliki psikolog. Jangankan puskesmas, mungkin saja sekolah juga mungkin sekolah terbatas, tidak hanya dari mulai SD itu belum ada, tapi sudah ada beberapa sekolah-sekolah tertentu. Tetapi layanan kesehatan masyarakat itu yang masih belum lengkap. Harusnya di dalam kehidupan kita, layanan masyarakat itu dilengkapi semua sistemnya gitu ya, sehingga itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, jadi akses layanan masih terbatas. Ini beberapa riset yang sudah saya searching. Satu riset yang menarik ini baru-baru kami dan saya dan tim melakukan satu riset tentang bagaimana media sosial ini perannya sangat besar sekali untuk keterkaitan antara depresi, anxiety dan stres. Jadi semakin tinggi seseorang atau individu atau remaja menggunakan media sosial, maka makin tinggi tingkat depresi, kecemasan dan stresnya. Jadi peran dari media ini sangat penting. Oleh karena itulah bagaimana media itu harus bijak, harus wise di dalam mengupload atau menyebarkan berita-berita tertentu ya, karena peran dari media ini sangat berkorelasi terhadap tingkat psychological well-being pada terutama di sini mahasiswa ya. Dan juga ada penggunaan media sosial ini bisa berdampak kepada bentuk pelarian emosional dan itu bisa berdampak kepada depresi seseorang atau individu. Nah, terakhir ini adalah di sini adalah riset yang menunjukkan bahwa ternyata penggunaan media sosial itu juga berdampak kepada kecemasan dan stres, yaitu durasinya. Biasanya anak-anak sekarang itu saya yakin lebih dari 1 jam ketika dia megang. Dari data yang kita punya, sehari mereka lebih dari 4 jam untuk menggunakan media sosial. Nah, jadi di sini peran media sosial sangat penting sekali untuk bisa mengangkat atau mencoba untuk memperbaiki terkait dengan kesehatan mental kita. Nah, ini saya lari sekarang ke teori dikit ya. Mengapa saya diminta untuk mencoba untuk melihat dari sudut pandang angle-nya ya, literasi dari kesehatan mental. Dan tadi permasalahan mental itu luar biasa, kesehatan mental, stres, distress, depresi itu adalah kondisi-kondisi yang tidak nyaman, yang negatif. Nah, ini oleh karena itulah mengapa perlu adanya literasi kesehatan mental. Kalau kita lihat definisi kesehatan mental ini saya angkat dari WHO ya, bahwa itu adalah kesejahteraan seorang individu nih, kemampuan kita untuk bisa melihat bagaimana kita bisa mengatasi tekanan dan stres di dalam keseharian kita supaya kita lebih produktif di dalam menjalankan kehidupan kita. Ini yang saya sampaikan. Kemudian di Indonesia kita juga ada definisi yang keluar dari Undang-Undang Nomor 18. Mudah-mudahan ini belum ada perubahan atau ada yang terbaru. Saya masih yang menggunakan yang lama. Ini tentang kesehatan jiwa. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa kesehatan jiwa ini merupakan satu kemampuan seseorang untuk melihat kondisi dia berkembang secara fisik, mental maupun spiritual dan sosial agar dia bisa mampu mengatasi dirinya sendiri ya, kemudian juga bisa produktif dan juga mampu berkontribusi. Mudah-mudahan ini kalau ada perubahan nanti saya akan sampaikan kembali. Nah, jadi
pentingnya literasi di dalam kesehatan mental ini salah satu program yang harusnya secara rutin terus-menerus ini harus disampaikan. Mengapa? Kalau kita melihat literasi tidak ada kita sering mendengar literasi keuangan, ya, wah itu semua apa namanya asuransi kejiwaan, kemudian semua yang punya apa namanya asuransi datang ke kampus-kampus untuk memberikan literasi keuangan, bagaimana menyimpan uang, bagaimana menggunakan uang, itu sudah banyak yang dilakukan. Tetapi literasi kesehatan mental ini walaupun mungkin sudah ada, tetapi masih sangat terbatas. Oleh karena itulah mungkin nanti peran-peran kami nih di psikologi atau psikolog, akademisi untuk mencoba melakukan yang namanya kegiatan atau event untuk terus-menerus secara rutin melakukan literasi kesehatan mental. Mengapa? Ini penting sekali supaya masyarakat ya punya wawasan bahwa keyakinan dia terhadap pengetahuan terhadap gangguan-gangguan mental. Karena gangguan mental ini sudah beragam banget sekali ya. Dulu mungkin hanya stres, jadi stres, kemudian sekarang ada istilah-istilah anak-anak Gen Z ini yang banyak banget under apa namanya merasa tidak nyaman gitu ya, merasa ini, dan bahasanya bahasa gaul mereka menggunakan itu ya. Nah, ini yang mungkin perlu secara tim dari apa ya asosiasi-asosiasi yang bisa memberikan literasi terhadap masyarakat supaya mereka tahu bagaimana menyadari tentang gangguan mental yang mereka miliki, bagaimana mencoba untuk merubah mindset perilakunya ketika menghadapi satu problem atau permasalahan yang bisa berpengaruh berdampak kepada apa namanya pribadinya dia gitu ya. Nah, ini ada satu penelitian juga, sebenarnya penelitian terbaru, ternyata rendahnya literasi kesehatan mental ini bisa justru menyebabkan kecemasan, stres, menarik diri dari lingkungan, sulit untuk open minded ya, perilakunya akhirnya cenderung destruktif dan juga akhirnya self harm. Nah, ini banyak sekali nih apa Gen Z ini ada banyak yang melakukan self harm, menyakiti diri sendiri ya, yang ini bisa berdampak sangat tidak baik bagi personal dia. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya yang bisa dilakukan. Nanti mungkin kita akan follow up ya dari pertemuan ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menyusun strategi terkait dengan literasi kesehatan mental. Nah, selain itu, selain kita punya apa namanya strategi untuk kesehatan mental, literasi kesehatan mental ini tidak kalah pentingnya. Kalau ini sudah masuk ke ranah individu, kalau tadi literasi kesehatan mental mungkin nanti lebih general, lebih sosial, tapi strategi coping ini lebih kepada keadaan apa namanya situasi seseorang individu ya. Jadi kalau kita lihat alurnya secara mungkin secara umum, kemudian terus ke bawah bagaimana dia mempunyai strategi coping di dalam menghadapi stres. Tadi mungkin contoh yang gagal calegnya, kemudian teman-teman saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Sumatera itu bagaimana dia copingnya, bagaimana dia mengatasinya, karena dia keadaan stresnya sangat tinggi gitu ya, dan itu menimbulkan efek yang sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial, fisiknya dan psikologisnya. Jadi saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana yang di apa namanya di Sumatera, mungkin yang baru-baru ini ada di daerah Lombok segala macam, kemudian itu adalah bagaimana dia bisa menghandle-nya. Kita lihat mungkin di media sosial, walaupun terdampak dari apa namanya bencana, mereka masih ada senyum, masih mensupport teman-teman yang lain, kemudian masih memberikan motivasi terhadap sesama survivor ya, penyintas dari bencana. Mereka punya strateginya bagaimana menghadapi. Itu adalah salah satu yang sudah mereka jalanin. Itu kita apresiasi tanpa ada hal-hal tertentu. Berarti dari mana dapatnya? Mereka punya power di dalam dirinya. Mereka punya cara pola berpikir untuk melihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada sesuatu yang bisa dihadapi, sesuatu yang bisa diatasi. Masih percaya, kalau kita di Indonesia masih percaya bahwa ada Allah ya, atau Tuhan yang sangat membantu. Itu yang dimensi yang mungkin orang tidak percaya, tapi kita percaya bahwa ada kekuatan di luar manusia yang bisa membantu itu. Nah, keyakinan itulah merupakan salah satu dari penyemangat mereka untuk menghadapi berbagai situasi. Nah, jadi strategi coping ini dipengaruhi dari latar belakang budaya mereka, budaya kita, pengalaman hidup yang mereka jalani, kemudian lingkungan yang mensupport, kepribadian
personal mereka berpengaruh cara dia coping atau mengatasi masalah, dan juga berpengaruh pada lingkungan yang akan mendukungnya. Itu strategi coping yang harus dimiliki oleh mereka. Berbeda-beda setiap orang. Kalau dari teorinya, ini Lazarus ya, ada dua, yaitu problem focus coping dan juga ada emotion focus coping. Kita melihat, kita sebagai orang awam, mungkin teman-teman yang bukan dari background psikologi, itu sebenarnya sudah bisa melihat ya, kalau kita lihat ada seseorang, bagaimana dia menghilangkan stresnya, gimana dia mendapatkan kembali kemampuan dia untuk survive, berdaya, itu sebenarnya udah masuk ke problem focus coping. Jadi bagaimana mereka bisa mengeliminir konsumsi media yang menyakitkan dalam tanda petik, tapi mereka udah tahu ada hal tertentu, itu juga merupakan problem focus coping. Jadi teman-teman yang sudah paham akan situasi dia bisa menghilangkan sumber stres, itu dia sudah mempunyai strategi copingnya. Itu berarti ke arah ke problem focus coping. Nah ini teman-teman, yang lain juga ada emotional focus coping. Nah ini adalah tadi saya sampaikan, di tengah ketegangan, di tengah stres yang meningkat, mereka bisa mengatasi rasa takut tadi, trauma, mendengarkan suara yang menggelegar, suara atau melihat air mengalir, banjir yang luar biasa, itu mereka bisa mengatasi emosi sulit itu, berarti mereka sudah melakukan yang namanya emotion focus coping. Nah ini tadi saya katakan itu tergantung dari latar belakang budaya, pribadinya seseorang itu, sehingga orang itu bisa menciptakan keseimbangan yang sehat. Jadi memunculkan emosi-emosi yang positif. Nah ini sedikit satu topik lagi yang saya diminta, yaitu setelah kita menghadapi ada literasi kesehatan mental, kemudian ada juga bagaimana strategi coping dari penyintas atau apa ya permasalahan yang muncul, baik itu masalah dari sektor kolektif atau trauma sosial, tadi disebutkan ada masalah politik yang dihadapi, ada ketidaksukaan kepada media atau berita-berita membuat kita stres ya. Jadi stresnya itu karena beritanya tuh greget gitu ya, bikin greget, kok nggak kelar-kelar, sebenarnya bisa atasi seperti ini tapi kok nggak kelar-kelar, akhirnya individu itu menjadi stres sendiri gitu ya. Dia datang ke psikolog mengatakan bahwa saya tertekan nih dengan pemberitaan yang ada, saya tertekan dengan keputusan pimpinan atau keputusan dari elit-elit politik yang kayaknya nggak memuaskan diri saya, muncul tekanan-tekanan itu. Kemudian diatasi, bagaimana dia strategi copingnya, apakah dia pakai problem ataukah emotion focus coping. Nah ini satu lagi, setelah dia mengatasi semua itu, dia bisa nggak beradaptasi lagi dengan lingkungannya, bagaimana bisa nggak dia kemudian melakukan yang namanya mengatasi melalui proses adaptasi, bertahan ya, daya lenting yang kuat untuk bisa menghadapi masalah yang sebelumnya. Tadi diberitakan di tahun ketika tsunami Aceh yang sangat besar itu, mereka punya cara pengelolaan, ketika sekarang ternyata walaupun ternyata sama, tetapi daya lenting ketahanannya berbeda. Mengapa? Karena penanganan dari pihak elit politik juga berbeda di masa yang lalu dan masa sekarang. Jadi intinya saya berharap para elit politik yang berperan baik di ranah bawah, mulai dari RT, RW, kemudian kepala desa, lurah, camat, dan semuanya sampai bupati, kemudian gubernur, wali kota, semuanya sampai ke ranah presiden, itu saya berharap ini semuanya satu langkah yang konkret, yang besar. Memang sekarang sudah banyak bantuan, tapi ini udah sebulan ya, Pierre. Tetapi kalau kita melihat dari berita, sumbangan masih ada, kondisi psikologisnya yang masih sangat berat. Masih berat sekali untuk kita lihat ya. Walaupun mungkin saya belum seperti Pak Iqbal yang datang ke sana ya Pak Iqbal, itu kita melihat dari media saja bagaimana seorang anak gitu ya, hanya minta roti saja, minta dibelikan apa, itu sebenarnya udah ngenes kita ya. Banyak hal yang harus turun benar-benar ke pelosok yang belum tersentuh. Saya yakin mudah-mudahan sih sudah semua tersentuh ya, ke pelosok tertentu yang bala bantuan itu bisa. Mengapa? Karena kalau ini sudah bisa, mereka bisa resilience, bisa beradaptasi ya dengan lingkungan yang ada. Dan saya yakin kekuatan orang Indonesia luar biasa. Mereka bisa survive, bisa bertahan, bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Tadi disebutkan ada riset tentang kebahagiaan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau pergi ke luar negeri itu daya tahannya cukup bagus ya, dikenal cukup bagus juga gitu ya, karena kita punya
daya tahan yang kuat, beradaptasi dengan lingkungan dan dunia, gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau dari konteks psikologi, resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bisa tetap bertahan dan berkembang meskipun banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, ini saya hanya mengulang sedikit bahwa kenapa sih kita nih orang-orang tertentu kadang dikatakan harusnya kamu bisa bertahan, harusnya begini. Ternyata tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Ada orang-orang tertentu yang tidak cukup resiliensi. Mengapa? Karena ada tekanan sosial dan ada juga media sosial. Kurangnya dia menghadapi, atau kurangnya keterampilan skills manajemen stres ya. Kemudian kurangnya bagaimana tadi strategi copingnya, juga ada krisis di dalam dirinya, krisis identitas jati dirinya ketika dia menghadapi satu problem ya. Jadi penting sekali pemahaman terhadap kesehatan mental. Jadi tadi kaitan ke atas, literasi kesehatan mental perlu kita galakkan lagi supaya cukup daya tahan resiliensinya bisa tinggi. Nah, yang terakhir ini adalah kondisi keluarga juga berpengaruh. Nah, teman-teman yang berdampak sekarang ini bencana itu sebenarnya kondisi keluarga sudah mulai tercerai-berai. Ada kehilangan ayah, kehilangan ibu, orang-orang yang dicintai yang tidak ada lagi, sehingga keluarga itu sudah tidak stabil lagi. Nah, ini berdampak kepada daya tahan dia yang biasanya bergantung kepada orang tua, tapi saat ini sudah tidak ada lagi, dan itu akan berdampak kepada cara dia bertahan gitu ya. Nah, ini terakhir, bagaimana kita bisa melihat menjaga kesehatan mental yang ada. Kita harus beradaptasi, kemudian menciptakan lingkungan yang dinamis, mampu mengelola stres, mampu memiliki sosial emotional skills ya, kemudian support dari keluarga. Nah, ini saya sedikit menimbang melihat bahwa sebenarnya strategi untuk kesehatan mental ini sudah harus dilakukan. Ada satu teori Bronfenbrenner, ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, diri kita yang ada sekarang ini dipengaruhi oleh banyak ekosistem atau sistem yang ada di lingkungan yang kita ada. Jadi strategi untuk mendorong kesehatan mental ini diawali dari bagaimana pengetahuan sikap kita secara individu terhadap kesehatan mental itu, bagaimana pengaruh peran dari lingkungan ya, friends, family, dan social networks ya. Nanti saya sebutkan juga ada salah satunya media, perannya luar biasa. Jadi tolong teman-teman di media juga bisa keseimbangannya di dalam menyampaikan berita-berita tertentu yang positif ya, yang negatif boleh, tapi diimbangin dengan solusi dan cara bagaimana menanganinya. Kemudian dari sekolah, kemudian dari neighborhood ya, tetangga, norma-norma dari federal state ya, pemerintahan itu penting sekali. Terakhir di sini adalah quote sedikit saya, choose people who are good for your mental health. Jadi intinya bagaimana kesehatan mental itu adalah kesejahteraan individu yang dibentuk dengan interaksi dinamis untuk melihat bagaimana kaitan antara pribadi, psikologi, hubungan dengan lingkungan, dan juga faktor sosial yang luas. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan tetap optimis dan kita bisa berpikir positif supaya kita bisa mencegah yang namanya sakit mental. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ayu. Terima kasih banyak Ibu Fa. Sudah membakar optimisme kita bersama ya, supaya yang Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sedang merasakan pesimis atau kegalauan gitu ya dengan kondisi di masyarakat kita akhir-akhir ini bisa lebih optimis. Dan izin saya sedikit mengutip tadi dari apa yang disampaikan Ibu Fatia. Sangat menarik karena beliau sudah meneliti langsung ya bagaimana ternyata media sosial ini perannya luar biasa ya Bu ya gitu ya, dan intensitas seseorang untuk mengakses media sosial gitu ya, terutama biasanya pada anak-anak muda gitu ya, akan mempengaruhi tingkat anxiety, stres, dan depresinya gitu ya. Oleh karena itu tadi Bu Fat juga kembali mengingatkan kepada teman-teman media yang hadir pada siang hari ini gitu ya, agar tetap mampu menjaga narasi yang muncul di publik gitu ya,
gitu ya, karena apa yang teman-teman sampaikan, promosikah baik itu suatu hal personal ataupun program ataupun kondisi real atau tidak di lapangan, itu akan sangat mempengaruhi apa dinamika yang terjadi di masyarakat gitu ya, sehingga mohon bisa berimbang apa yang disampaikan, jangan negatif mulu tadi ya disampaikan Bu Fat, tapi juga dipikirkan bagaimana sisi positifnya, bagaimana solusinya, seperti itu. Dan tadi juga disampaikan dengan sangat apik oleh Bu Fat gitu ya, bagaimana literasi kesehatan mental, kemudian strategi coping, dan juga resilient itu sangat berperan luar biasa gitu ya untuk membantu seseorang, kita sebagai masyarakat, agar bisa lebih memiliki daya lenting dan lebih bisa beradaptasi dan juga bertahan di tengah kondisi yang mungkin ya bisa dibilang cukup dinamis ya akhir-akhir ini gitu. Baik, izin Bapak Ibu narasumber di grup di grup maksudnya di chat gitu ya, sudah cukup ramai gitu ya, pertanyaan dimunculkan, tapi mungkin saya izin memilah dan memilih gitu ya, beberapa pertanyaan nanti bisa yang saya sambutkan gitu ya, bisa on mic Bapak atau Ibu gitu ya. Ini mungkin saya mulai dulu dari pertanyaan nih, Bapak apa Ibu ya? Bumi Putra harusnya cowok ya, Bapak Bumi Putra Prima Karsa, ini mungkin bisa dibantu jawab. Bapak Bumi Putra, berkenan untuk on mic Bapak? Atau mau saya bacakan? Pak Bumi?